Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insya-Allah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-36, 37 dan 38 dari surah An-Nur. 3 ayat dari 36 hingga 38 dari surah An-Nur menerangkan tentang kelebihan, keutamaan, kemuliaan, ketinggian rumah Allah Subhanahu wa taala atau masjid. Masjid adalah tempat yang khusus untuk beribadah kepada Allah. Maka siapa yang memasuki masjid, maka ia adalah orang yang memang mengkhususkan dirinya untuk beribadah kepada Allah, yaitu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama-nama Allah, kemudian membaca Al-Quran di dalam rumah Allah, kemudian mendirikan salat, menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, menghadiri majlis ilmu, yaitu mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, yang kesemuanya itu insya-Allah akan menambahkan lagi kepadanya cahaya setelah ia mendapatkan cahaya iman. Orang-orang beriman mendapatkan cahaya karena keimanannya kepada Allah. Tetapi cahaya itu mestilah ditambah, terus ditambah. Bagaimana cara menambah cahaya dan di mana menambah cahaya tersebut? Maka setelah Allah menerangkan tentang dirinya sebagai pemberi cahaya, cahaya langit, cahaya bumi, kemudian cahaya berupa hidayah atau petunjuk yang diberikan kepada siapa yang dia kehendaki, kemudian menambahkan cahaya tersebut kepada hamba-hambanya yang beriman, yang melakukan ketaatan, yang mendekatkan diri kepadanya dengan beribadah pagi dan petang, siang dan malam. Nah, tinggal lagi tempatnya di mana? Maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam ayat berikutnya, yaitu tempatnya di masjid. Kemudian diterangkanlah siapa sebenarnya yang senantiasa meramaikan masjid sehingga layak baginya untuk mendapatkan cahaya tambahan, kemudian semakin terang cahaya yang ia miliki. Maka disebutkan bahwasanya di antara ciri-ciri orang yang senantiasa
hari akhirat. Nah, ada rasa takut kepada hari akhirat yang dahsyat, kemudian berbekal ketika di dunia ini sebelum kematian tiba. Nah, biasanya orang yang memiliki rasa takut itu akan senantiasa mengunjungi rumah Allah dan akan berlama-lama di rumah Allah. Bahkan meskipun dia sudah keluar dari rumah Allah untuk berdagang atau untuk bersama dengan keluarga di rumah kediaman, tetapi hatinya tergantung di masjid. Jadi hatinya itu sudah terpaut di masjid. Nah, mereka yang seperti itulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kebaikan. Dan Allah akan tambahkan lagi balasan itu berupa karunia dari sisinya. Kemudian Allah menyebutkan karunia dari sisinya itu adalah rezeki tanpa hisab, yaitu pemberian Allah Subhanahu wa taala berupa balasan yang berlimpah ruah yang tidak ada hitungannya. Jadi tidak dihitung lagi, disebabkan karena banyaknya balasan, tak bisa dihitung lagi dengan angka-angka. Yang dimaksudkan nanti kita akan bahas, yaitu kenikmatan surga. Yang mana kenikmatan surga itu, a'adattu li'ibadiyas salihin, aku telah siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa yang Allah sediakan untuk hamba-hambanya yang saleh? Siapa yang saleh itu? Yaitu yang ke rumah Allah, kemudian berzikir mengingat Allah, menjalin hubungan dengan Allah, tetapi tidak pula meninggalkan hubungan dengan manusia, tetap juga memberikan hak-hak manusia dengan mengeluarkan zakat. Nah, mereka itu akan diberikan mala ainun ra'at, yaitu pemberian yang tak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tak pernah pula didengar oleh telinga tentang kenikmatan keindahannya, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pula pernah tergetar di hati manusia manapun tentang keindahan atau kenikmatan tempat tersebut. Yang dimaksudkan apa? Yang Allah sediakan itu adalah syurga. Syurga yang di akhirat itu tidak ada bandingannya di dunia ini. Andaikan ada mata di dunia ini melihat sesuatu yang satu tempat yang indah sekali, cantik sekali, maka syurga yang akan didiami nanti oleh orang-orang beriman lebih lagi dari itu. Tidak terbandingkan dengan yang ada di dunia ini. Atau kita pernah mendengar cerita tentang indahnya tempat, umpamanya Nun di luar negara sana, umpamanya apabila datang sahabat kita dari luar negeri, kemudian menyebutkan bahwasanya hamparan buminya itu apabila sampai ke musim bunga tulip umpamanya, maka indah sekali seperti permadani terhampar. Tetapi seperti apapun indahnya tempat yang kita dengar dari orang yang mengunjunginya, maka syurga itu lebih indah lagi dari apapun yang kita dengar. Bahkan tak pernah tergetar di hati. Mungkin terbayang oleh kita tempat yang indah sekali, membayangkannya, terbayang dalam mimpi umpamanya. Syurga lebih lagi dari itu. Nah, ini adalah pemberian Allah, disebutkan di ayat yang ke-38, adalah untuk orang yang mengunjungi masjid, beribadah di masjid, berlama-lama di masjid, kemudian hatinya tergantung di masjid. Bahkan dalam hadis disebutkan bahwasanya salah satu golongan dari 7 golongan yang mendapatkan naungan nanti di hari akhirat, yang tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu di antara yang 7 golongan itu adalah orang yang hatinya tergantung di masjid, ingin terus ke masjid, ingin berlama-lama di masjid, senang di masjid. Nah, inilah 3 ayat yang akan kita pelajari, yaitu berkaitan dengan rumah Allah yang dimuliakan. Allah perintahkan untuk memuliakannya, yaitu dengan menjaga kemuliaannya, baik itu yang hissiyah yang nampak terlihat,
atau ma'nawiyah yang tidak nampak. Kalau yang hissiyah yaitu kita muliakan rumah Allah yaitu dengan membersihkan rumah Allah, menjaganya dari yang bisa mengganggu ketenangan di rumah Allah. Kemudian kita muliakan juga rumah Allah dengan ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Jadi 3 ayat yang akan kita pelajari ini, apabila kita perhatikan pula ayat sebelumnya tentang Allah sebagai pemberi cahaya, maka keterkaitannya adalah Allah yang memberikan cahaya kepada manusia, kepada siapa yang dikehendaki dari kalangan manusia. Nah, manusia itu adalah orang-orang yang beriman, yang di antara ciri-ciri dari orang beriman itu adalah yang berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa, sebelum kita pindah ke tafsir ayat, kita akan membaca ayat terlebih dahulu. Kemudian kita akan terjemahkan kata per kata. Tujuannya supaya kita lebih dekat dengan kandungan ayat, sehingga apabila kita nanti membahas tafsirnya, maka akan lebih mudah untuk kita fahami kandungannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratu wala bay'un an dzikrillah ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi buyutin, di rumah-rumah. Yang dimaksudkan adalah rumah-rumah Allah. Yang dimaksudkan adalah masjid-masjid. Mengapa ya masjid disebut dengan rumah di dalam ayat ini? Nanti kita akan bahas. Di masjid-masjid azina, diperintahkan Allah diperintahkan oleh Allah anturfa, untuk dimuliakan, wa yudhkaru, dan disebut fiha, di dalamnya, ismuhu, namanya, disebut di dalamnya, di dalam masjid-masjid itu namanya nama Allah. Yusabbihu, bertasbih, lahu, kepadanya, kepada Allah, fiha, di dalamnya, di dalam rumah Allah itu, bil guduwi, pada waktu pagi, wal asal, dan di waktu petang. Bermakna di waktu pagi, di waktu petang, bermakna lama di masjid, atau sepanjang hari di masjid, atau beriktikaf di masjid. Di rumah-rumah atau di masjid-masjid yang Allah perintahkan untuk dimuliakan, dan di dalamnya disebut namanya, nama Allah, bertasbih kepadanya di dalam rumah-rumah Allah itu di waktu pagi dan petang. Siapa yang bertasbih? Ayat berikutnya, rijal, orang-orang yang, atau laki-laki yang, la tulhihim, tidak melalaikan mereka, tijaratun, perdagangan atau perniagaan, wala bay'un, dan tidak juga jual beli, an zikrillah, dari berzikir kepada Allah, dari mengingat Allah, wa iqamis salah, dan juga tidak melalaikan mereka dari mendirikan salat, wa itaiz zakah, dan mengeluarkan atau membayarkan zakat, memberikan zakat. Yakhafuna, yang mana mereka itu memiliki rasa takut atau takut,
yauman kepada hari, maksudnya hari akhirat, tataqallabu fihi yang bergoncang atau berbolak-balik pada hari itu. Apa yang berbolak-balik? Al-qulub, hati, wal absar, dan penglihatan. Penglihatan berbolak-balik. Apa sebab hati dan penglihatan berbolak-balik? Karena melihat kedahsyatannya hari akhirat itu, sehingga melahirkan rasa takut. Karena biasanya kalau manusia takut pasti matanya terbelalak, hatinya pasti bergoncang, maka nampak dari mukanya menjadi merah, karena darahnya itu terpompa lebih cepat, kencang. Itu tanda orang takut. Siapa yang bertasbih di masjid-masjid di waktu pagi dan petang? Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan juga oleh jual beli dari mengingat Allah dan dari mendirikan salat dan membayarkan zakat, yang mana mereka itu takut kepada hari yang pada hari itu bergoncang hati dan terbelalak penglihatan. Ayat berikutnya, liyajziyahum, supaya Allah memberikan balasan kepada mereka. Allah supaya Allah memberikan balasan kepada mereka ahsana, yang terbaik, ma'amilu, dari apa-apa yang mereka kerjakan, wa yazidahum, dan Allah menambahkan lagi kepada mereka min fadlih, dari karunia-Nya. Allah memberikan balasan lebih baik dari apa yang mereka kerjakan di dunia, dan Allah berikan pula tambahan berupa karunia-Nya, yaitu di syurga, kenikmatan yang berlimpah di syurga. Wallahu, dan Allah, ini penutup ayat untuk menerangkan tentang besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang tadi disebutkan, yang memakmurkan masjid tadi, yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli. Dan Allah yarzuku, memberikan rezeki, may yasha, kepada siapa yang Dia kehendaki, bi ghairi hisab, tanpa hisab. Maknanya balasan dari Allah itu tak terkira banyaknya. Nah, tak bisa disebut dengan angka-angka, tak bisa. Banyak sekali tanpa hisab. Demikianlah 3 ayat, ya. Apabila kita dari terjemahan tadi, bahwasanya ketiga ayat adalah menerangkan tentang tempat yang mulia. Yang dimaksudkan adalah masjid-masjid, rumah-rumah Allah, yang di rumah tersebutlah Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya tambahan kepada hamba-hambanya, yang hamba-hamba yang layak untuk mendapatkan cahaya dan cahaya tambahan itu adalah hamba-hamba yang ketika berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, ketika di masjid, mereka itu memuliakan masjid, mengagungkan masjid, menjaga kehormatan masjid. Kemudian mereka bertasbih, mensucikan Allah di masjid di pagi dan petang, maknanya di waktu yang lama, atau setiap saat ketika mereka berada di masjid. Mereka senantiasa mensucikan Allah di masjid. Di mulut mereka bertasbih, di hati mereka tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyebutkan bahwasanya mereka yang layak untuk mendapatkan cahaya dan tambahan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, karena cahaya Allah itu cahaya yang bertingkat-tingkat, nurun ala nur, seperti yang disebutkan dalam ayat ini. Maka ada yang diberikan cahaya biasa-biasa saja, tapi ada yang diberikan cahaya yang sangat kuat sekali. Itu bergantung kepada kesungguhan dari orang-orang yang
berusaha untuk mendapatkan cahaya tersebut. Nah, tempatnya di mana? Di masjid. Yang mana orang-orang yang melayakkan diri untuk mendapatkan cahaya itu di antara ciri-cirinya adalah tidak dilalaikan oleh dunia ini. Di antara yang banyak melalaikan manusia dari urusan dunia ini adalah perdagangan. Karena perdagangan ini membawa kepada keuntungan duniawi berupa harta benda, berupa kekayaan. Yang kekayaan itu nanti akan bisa digunakan untuk membangun rumah, membeli kendaraan, kemudian mendapatkan makanan, pakaian dan lain sebagainya. Siapa yang tak mau semua itu? Pasti semua manusia menginginkannya. Maka untuk mendapatkannya manusia berusaha. Di antara usaha untuk mendapatkannya adalah dengan berdagang. Nah, perdagangan ini yang banyak melalaikan. Sementara dalam sehari semalam kaum muslimin, orang-orang beriman diwajibkan untuk mendirikan salat 5 waktu. Dan bagi laki-laki, salat mereka adalah di masjid, salat berjamaah. Masuk waktu salat 5 kali sehari semalam, terdengar azan dari masjid. Sementara kita pula sedang sibuk berjual beli. Bagaimana? Ke masjid kah atau terus berjual beli? Nah, kalau mau mendapatkan cahaya dan mendapatkan cahaya tambahan, tinggalkan jual beli. Iko pitih rumah, untung kadang rumah. Bagaimana? Tak ada lagi. Apabila ingin mendapatkan cahaya, maka ciri-ciri orang yang mendapatkan cahaya tambahan adalah tidak akan dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli. Karena yang menjadi tumpuan mereka adalah hari akhirat. Karena mereka takut sekali kalau di hari akhirat itu hati mereka bergoncang, mata mereka terbelalak disebabkan karena menyaksikan siksaan yang begitu dahsyat. Nah, kalau mereka tetap seperti itu hingga ke akhir hayat, husnul khatimah, maka Allah memberikan balasan berupa surga, yaitu balasan berupa kenikmatan tanpa hisab. Nah, jadi beberapa ayat yang akan kita pelajari ini insyaallah mudah-mudahan menambahkan lagi pengetahuan kita sehingga kita menjadi lebih istiqamah lagi di dalam melakukan ketaatan, di dalam beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih ringan lagi kaki itu melangkah ke masjid. Kadang-kadang terasa jauh masjid itu. Jauh sekali masjid. Mall lebih jauh terasa dekat. Masjid dekat dari rumah terasa jauh. Sebenarnya jauh dekat itu sebenarnya pengukurnya bukan jarak sebenarnya. Jauh dekat itu pengukurnya adalah hati. Kalau hati itu sudah suka ke tempat itu, maka jauh terasa dekat. Tapi meskipun rumah di tepi masjid sekalipun, kalau hati itu sudah merasa jauh dari masjid, tak sampai juga ke masjid itu. Padahal tinggal melangkah 2-3 langkah saja sampai ke pekarangan masjid. Tapi tak sampai juga. Karena masjid itu terasa jauh olehnya. Maka kita bersyukur andaikan Allah beri kita karunia berupa kelembutan hati sehingga kaki itu ringan melangkah ke rumah Allah. Kadang-kadang jauh pun rumah Allah karena di situ ada majlis ilmu, kita datangi juga. Itu pertanda hati kita sudah lembut dan pertanda layaklah kita itu untuk mendapatkan cahaya tambahan. Barang siapa yang tidak mendapatkan cahaya di dunia ini, tidak akan mungkin mendapatkan cahaya di akhirat nanti. Man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Sudah kita sebutkan juga sebelum ini sebagai mengulang bahwasanya di hari akhirat nanti Allah berikan cahaya kepada orang-orang beriman dan Allah tidak berikan cahaya kepada orang-orang kafir. Kemudian orang-orang kafir berkata kepada orang-orang beriman, "Wahai orang beriman, lihatlah kami. Mudah-mudahan dengan melihat kami terpancar cahayamu kepada kami." Tetapi dikatakan kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang munafik,
Kalau kamu mau mendapatkan juga cahaya, maka kembalilah kamu ke dunia. Nah, kalau sudah sampai di akhirat, bisa lagi kembali ke dunia. Qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Kembalilah ke dunia dan carilah cahaya. Nah, ketika itu baru menyesal. Menyesal kemudian tidak ada gunanya. Kalau mau menyesal juga, menyesal sekarang. Jangan menyesal kemudian, menyesal sekarang. Tapi biasanya menyesal itu selalu di belakang, di akhir. Biasanya di awal biasanya lupa, lalai. Maka sekarang ini dengan pengajian, maka mudah-mudahan insya-Allah kita menjadi ingat, mendapat peringatan sehingga tidak timbul penyesalan lagi nantinya. Kita mulai ayat yang ke-36 dari surah An-Nur. Fi buyutin, di masjid-masjid. Tapi di masjid-masjid dalam ayat ini digunakan buyut. Buyut jamak dari baitun. Kalau masjid, masajid. Allah juga menggunakan kata masjid di dalam Al-Quran. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Nah, pakailah pakaianmu yang terbaik. Berhiaslah kamu kalau kamu pergi ke masjid. Maka kalau pakai baju yang terbaik ke masjid. Kalau ke masjid, berhias ke masjid. Kalau bisa mandi sebelum ke masjid. Berwangi-wangian bagi laki-laki ke masjid. Kalau sudah makan, gosok gigi ke masjid. Supaya tidak mengeluarkan bau yang tidak sedap di masjid. Bahkan Nabi sendiri pun ada mengingatkan. Kalau ada di antara kalian yang makan bawang, jangan ke masjid. Jangan dekati masjid. Sampai begitu Rasulullah melarang. Jadi masjid adalah tempat yang dikhususkan beribadah kepada Allah. Mengapa menggunakan kata bait? Karena biasanya kata bait, rumah itu adalah untuk kita beristirahat, untuk kita menyenangkan hati, untuk kita menenangkan jiwa. Sudah penat kita di luar bekerja, maka kita kalau mau beristirahat, kemana kita pergi? Ke rumah. Begitu juga, mengapa masjid disebut rumah? Untuk kita menyenangkan, menenangkan. Kalau rumah kita, rumah kediaman itu untuk menenangkan badan kita, kalau rumah Allah untuk menenangkan jiwa kita. Jadi kalau rumah kediaman itu untuk menenangkan, mengistirahatkan jasmani kita, maka kalau untuk mengistirahatkan rohani, rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka ada hadis Rasulullah, wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan salat. Ya Bilal, arihna bis salah. Istirahatkanlah kami dengan salat. Salat itu di mana? Di masjid. Jadi ada istirahat untuk badan, ada istirahat untuk ruh. Nah, rumah Allah adalah untuk menenangkan, menyenangkan hati kita, jiwa kita. Bait, rumah Allah. Ada lagi tafsiran yang kedua. Kalau disebut rumah Allah bermakna pemiliknya siapa? Pemiliknya Allah. Maka masjid itu selalu wakaf. Pemiliknya Allah, tak bisa dijual beli. Kalau pemiliknya Allah, bermakna kita kalau masuk masjid adalah tamu-tamu Allah. Nah, apabila tamu itu adalah yang dimuliakan oleh tuan rumah, maka siapa yang ke rumah Allah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka digunakan kata buyut adalah untuk menerang kelebihan tempat itu, bahwasanya rumah Allah itu adalah tempat yang Allah sendiri memuliakan sesiapa yang masuk ke dalamnya. Kita kalau ke masjid minta apa? Kita ke masjid, kalau masuk masjid, seperti doa kita masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu ya Allah. Nah, Allah sebagai pemilik rumah yang kita masuki itu, Allah memberikan rahmat. Karena memang Allah pemberi rahmat. Ketika kita keluar, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, berikanlah
kepadaku, kepada kami karuniamu. Karena Allah pemilik rumah itu, maka Allah memberikan karunia-Nya. Minta rahmat, minta karunia. Rahmat, rahmatun. Karunia, fadlun. Nah, Allah menyebut dalam Al-Quran, Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia dan rahmat Allah lah. Dengan dua itu, karunia dan rahmat Allah kita dapatkan di masjid. Dengan karunia dan rahmat Allah itulah kamu bergembira. Maka bergembiralah. Bergembira, falyafrahu. Karena karunia dan rahmat Allah itu bukan hanya berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, pasangan hidup, anak cucu saja, bukan. Jabatan, kekayaan, bukan itu saja. Tetapi dia memanjang nanti kepada selepas kematian, kubur dilapangkan, kemudian nanti kubur itu bercahaya, dimudahkan dalam kebangkitan, kemudian dalam bertimbang, kemudian dimasukkan ke surga dengan cepat tanpa hisab atau meniti titian seperti kilat. Nah, kesemua itu adalah karunia dan rahmat Allah. Maka sambungan ayat, huwa khairum mimma yajma'un. Karunia dan rahmat Allah itu adalah lebih baik dari apapun yang mereka kumpulkan. Biasanya dikumpulkan oleh manusia apa? Dari remaja lagi. Duit. Harta. Dengan harta yang banyak, maka dia buat istana, umpamanya. Dia beli kendaraan mewah. Tapi karunia dan rahmat Allah lebih baik dari apapun yang dikumpulkan oleh manusia. Apa sebab? Yang dikumpulkan oleh manusia akan berakhir dengan kematian. Tetapi karunia dan rahmat Allah itu akan memanjang hingga kepada selepas kematian. Kita akan terus menikmatinya. Fi buyutin, di dalam masjid-masjid. Tiba-tiba saja ada kata di dalam masjid-masjid. Yang dalam masjid itu apa? Maka ada di antara ulama tafsir mengkaitkan ayat ini dengan ayat sebelumnya, yaitu cahaya Allah yang sangat terang itu, yang perumpamaan cahaya itu seperti apa? Yaitu cahaya lampu, yang lampu itu berada dalam kaca, yang kaca itu, lampu yang berada dalam kaca itu berada dalam mishkat. Yang mishkat itu berada di mana? Yang mishkat itu berada di dalam rumah-rumah Allah. Jadi Allah ingin menerangkan cahayanya yang terang dan sangat terang itu berada di masjid. Maka apabila ingin mendapatkan cahaya Allah, maka datanglah ke itu mana ya. Jadi kaitannya adalah fi buyutin al-mishkat fi buyutin. Mishkat yang di dalamnya ada lampu, yang lampu itu dalam kaca, kemudian minyak lampu itu adalah dari minyak apa? Minyak zaitun, yang minyak zaitun itu tidak tumbuh di barat dan tidak tumbuh di timur, karena itu adalah zaitun yang terbaik, yang selalu mendapatkan cahaya dari pagi hingga ke petang. Nah, itu cahaya hissiyah, cahaya yang nampak oleh mata kita. Tapi Allah ingin menerangkan ada lagi cahaya yang lebih berharga untuk hidup, yaitu cahaya iman, cahaya keyakinan. Nah, cahaya keimanan, keyakinan itu di mana didapatkan? Di masjid. Maka Allah perintahkan masjid itu untuk dimuliakan. Azinallahu an turfa. Allah perintahkan masjid itu untuk ditinggikan. Turfa, ditinggikan. Nah, tapi diterjemahkan dengan dimuliakan atau diagungkan. Bagaimana cara memuliakan, mengagungkan rumah Allah itu? Dengan membangunkan rumah Allah itu dengan bangunan yang baik umpamanya, ya. Maka kita lihatlah bangunan-bangunan rumah Allah, masjid-masjid bagus-bagus. Dengan menghiasinya silahkan. Dengan fasilitasnya, karpetnya empuk umpamanya. Kemudian ruangan itu berhawa sejuk, dingin umpamanya. Lampu-lampunya warna-warni. Ada lagi apa? Ukirannya, kaligrafinya. Masya Allah. Nah, itu adalah di antara yang diperintahkan oleh Allah. Tujuannya untuk apa? Memuliakan atau meninggikan rumah Allah itu. Jadi ayat ini jadi dalil
Mengapa kita perlu untuk memperhatikan rumah Allah itu, baik dari sisi fisiknya atau yang lebih lagi adalah dari sisi maknawiyahnya, yaitu rumah Allah itu adalah tempat beribadah kepada Allah. Maka jangan bersuara tinggi di rumah Allah, jangan bercerita tentang dunia di rumah Allah, jangan berjual beli di rumah Allah, jangan mencari barang yang hilang di rumah Allah. Pernah satu ketika ada seseorang itu mencari barang yang hilang di Masjid Nabawi. Kemudian apa kata Rasul? Mengapa orang tuh? Dia mencari barangnya yang hilang ya. Apa kata Rasul? Mudah-mudahan dia tak menemukan barangnya yang hilang itu. Karena memang masjid adalah untuk beribadah kepada Allah. Jangan dikaitkan dengan duniawi. Apalagi sekarang ini mengkait-kaitkan masjid dengan urusan yang remeh-temeh di dunia ini, yang kaitannya dengan hawa nafsu, kemaslahatan duniawi. Kecuali kalau untuk kepentingan akhirat, boleh umpamanya majlis ilmu untuk kepentingan akhirat, boleh. Bahkan pada masa Rasulullah dahulu juga menetapkan keputusan, hakim itu menentukan yang benar itu benar, yang salah-salah, ada juga berlaku di masjid. Menyambut tetamu juga di masjid. Tapi mesti dijaga adab selama di masjid. Bahkan juga Rasulullah melarang sesiapa yang ke masjid akan mengganggu suasana yang ada di masjid. Seperti yang kita sebutkan tadi, yang datang ke masjid pastikan badannya itu bersih supaya tidak mengganggu suasana yang ada di masjid. Berikutnya lagi ya. Fi buyutin adzinallahu an turfa wa yudhkara fiha ismuh. Berikutnya adalah dan di dalam masjid itu disebut namanya. Disebut namanya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Salat itu kan menyebut nama Allah. Mulai dari kita mendengar azan sudah disebut nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebut nama Allah. Ada yang membaca Quran, disebut nama Allah. Ada yang berzikir, ada ahlu zikir di rumah Allah. Pada masa dahulu di Masjid Nabawi itu ada namanya ahlus suffah, orang-orang sufi di Masjid Nabawi. Mereka itu berzikir, baca Quran saja, tak ada yang lain. Mencari nafkah pun tidak. Jadi makan minumnya bagaimana? Orang-orang yang mengantar makanan dan minuman kepada mereka karena mereka ingin hanya berzikir saja di rumah Allah. Ada juga orang yang seperti itu. Yusabbihu lahu ma fis sama, yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Nah, di dalam masjid itu bertasbih kepada Allah. Bertasbih maknanya mensucikan Allah, yaitu dengan menyebut subhanallah, 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 subhanallah. Di dalam Al-Quran disebutkan siapa yang bertasbih tanpa henti, tak pernah berhenti. Makhluk yang bertasbih tanpa henti adalah malaikat. Yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Malaikat itu bertasbih siang dan malam tanpa henti. Nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Itu perkataan malaikat. Kami ini bertasbih memujimu ya Allah dan mensucikanmu. Maka siapa yang bertasbih di rumah Allah, bermakna yang ia lakukan itu seperti yang dilakukan oleh para malaikat. Maka seperti malaikat. Seperti malaikat. Bil ghudwi di waktu pagi, wal asal di waktu petang. Ini maksudnya di sepanjang hari. Disebutlah dua bahagian dari hari, pagi dan petang. Sebenarnya bukan hari itu pagi dan petang saja, ada tengah hari, ada tengah malam. Tetapi disebut pagi dan petang ini untuk menerangkan bahwasanya mereka yang bertasbih di rumah Allah itu sepanjang masa. Nah, kemudian disebutlah dua masa sebagai yang mewakilinya, yaitu masa pagi dan masa
petang. Pagi, permulaan siang. Petang, akhir dari siang. Akhir dari siang, pagi dan petang. Seakan-akan mereka itu menjalani hidup di masjid saja, pagi dan petang. Mulai dari pagi hingga ke petang. Tapi kan berdagang juga, pergi ke sawah juga. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi, itu untuk mencari nafkah. Kemudian sebenarnya hati mereka bergantung di masjid. Yang menjadi tujuan mereka itu adalah masjid. Rijalun, disebutkanlah siapa itu? Orang yang memuliakan masjid, yang menyebut nama Allah di masjid, yang bertasbih pagi dan petang di masjid, itu siapa orangnya? Rijal, laki-laki. Mengapa tidak orang-orang beriman disebut? Mengapa laki-laki? Karena ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan dalam hal beribadah di rumah Allah. Allah Subhanahu wa taala merintahkan atau mewajibkan laki-laki itu untuk salat berjamaah di masjid, sementara yang perempuan dipersilahkan untuk salat di rumah. Bolehkah wanita itu bersolat juga di masjid? Ya boleh, karena Rasulullah ada bersabda, la tamna'u ima'akum masajidallah, jangan kamu melarang wanita-wanitamu untuk salat di masjid. Maka pada masa Rasulullah dahulu, para wanita, istri Rasulullah dan para wanita yang lainnya dari kalangan sahabat-sahabat yang wanita juga ikut ke masjid salat jemaah di waktu subuh, ikut ke masjid salat berjemaah. Maka sebelum laki-laki pulang, Rasulullah mengatakan, "Hei laki-laki, tahan dulu, biarkan perempuan itu pulang terlebih dahulu, nanti kita menyusul di belakang." Berarti pada masa Rasulullah dahulu bukan hanya laki-laki saja yang ke masjid salat berjamaah, yang perempuan juga. Kalau ada kita mendengar bahwasanya perempuan itu sholat di rumahnya lebih baik, ya kalau mereka itu memiliki tugas-tugas yang tidak boleh ditinggalkan di rumah, anak-anak yang diasuh, kemudian apa saja yang mesti dilakukan di rumah, maka sholat di rumah lebih baik. Maka mereka tidak merasa rugi kalau tidak ke masjid, karena Rasulullah menyebut sholat mereka di rumah itu adalah lebih baik. Tetapi jangan larang perempuan untuk ke masjid. Itu perlu juga untuk disampaikan. Jadi jangan sampaikan separuh saja, nanti bisa mendatangkan heboh nanti di tengah masyarakat. Kami tak boleh ke masjid, Ustaz, sehingga di masjid itu tak ada lagi perempuan, laki-laki semua. Tidak, mesti juga difahami. Hanya saja perempuan kalau pergi ke masjid jangan mendatangkan fitnah, umpamanya berwangi-wangian, umpamanya, atau bisa mengganggu suasana di masjid. Yang terdengar suara mereka saja di belakang sana, umpamanya, itu mengganggu suasana di masjid. Rijal, laki-laki, la tulhihim tijara, yang tidak dilalaikan oleh perdagangan. Mengapa perdagangan disebut di sini yang melalaikan? Apakah perdagangan saja yang melalaikan? Tidak, banyak sekali yang melalaikan. Menonton sepak bola itu melalaikan juga. Ya, pada hari ini kan ada pertandingan sepak bola dunia, melalaikan juga, tak ke masjid umpamanya. Apalagi yang lain, banyak sekali. Tapi mengapa perdagangan disebut? Karena umpamanya perdagangan yang lebih banyak mendatangkan keuntungan, harta. Kebanyakan dalam mendapatkan harta adalah dengan perdagangan. Bahkan pertanian sekalipun ujungnya juga adalah perdagangan, menjual hasil-hasil pertanian. Jadi perdagangan ini adalah yang sebagai mewakili berkaitan dengan keuntungan dunia. Jangan sampai perdagangan melalaikan. Wala bai'un, jual beli. Sebenarnya jual beli itu adalah perdagangan juga. Mengapa kata perdagangan disebut lagi? Mengapa kata jual beli disebut lagi setelah perdagangan? Ini namanya atful khas alal am, untuk memberikan penekanan lagi.
Mengapa? Sebenarnya baik di sini bukan jual beli, baik di sini jual. Kalau belinya syira. Mengapa tidak baik wa syira, hanya baik saja? Maksudnya adalah kalau berjualan saja tidak melalaikan berjualan, karena yang lebih banyak mendapat untung tu yang menjual atau yang membeli? Yang menjual. Maka apabila disebut jualan itu tidak melalaikan, bermakna membeli pun juga tidak melalaikan. Dia yang lebih itu adalah untuk memberikan penekanan. An zikrillah, dari berzikir kepada Allah, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana yang lebih menguntungkan, mengingat Allah atau perdagangan atau jual beli? Mengingat Allah. Mengingat Allah. Tapi siapa yang bisa faham ini? Lihat dulu orangnya. Coba kita lihat di hari-hari Jumat ya. Jumat ini, Jumat besok, atau Jumat kapan saja kita lihat berkumandang azan. Padahal tadi disebutkan dalam Al-Quran, idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Kalau dikumandangkan azan pada hari Jumat, tanda maksud waktu salat Jumat, maka hendaklah bersegera mengingat Allah. Maknanya pergi ke masjid untuk salat. Wadharul bai', dan tinggalkan jual beli. Masih ada tidak orang yang berjual beli padahal azan sudah berkumandang? Sudah ada, masih ada tidak yang berjual beli padahal khatib sudah naik ke atas mimbar? Sudah. Sibuk makan minum di masjid, di luaran masjid. Maka pengurus masjid mesti memberikan perhatian kepada perkara ini. Kalau bisa pengurus masjid melarang semua yang berjualan di sekitar masjid di hari Jumat, kalau sudah azan tutup, tak ada lagi yang berjualan. Kalau tidak, jualan di sini. Kan pengurus masjid punya kuasa, gunakanlah kekuasaan itu. Karena kita lihat baru masuk masjid setelah khatib turun dari mimbar, mau solat saja ke masjid. Padahal solat Jumat itu bukan hanya solat, khutbah itu juga bahagian dari ibadah Jumat di masjid. Wa iqami salat, dan mendirikan salat, semua kita dah tahu. Wa itaiz zakah, dan mengeluarkan zakat. Ulama tafsir menyebutkan mendirikan salat itu memberikan hak Allah kepada Allah, yaitu dengan salat, beribadah salat. Dan mengeluarkan zakat itu memberikan hak manusia kepada manusia. Karena zakat itu adalah hak siapa? Zakat itu adalah hak 8 asnaf, ya, orang fakir, miskin, orang yang berada di jalan Allah, dan seterusnya. Jadi mereka itu memiliki ciri-ciri, yaitu yang menjalankan hak Allah dan yang menjalankan hak manusia. Kemudian suasana hati mereka seperti apa? Yakhafuna yauman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Suasana hati mereka itu selalu merasa takut kepada hari akhirat yang dahsyat, yang pada hari itu membuat hati bergoncang kuat, kemudian membuat mata terbelalak disebabkan karena menyaksikan azab. Maka nanti akan bergoncanglah hati. Umpamanya lah di hari berbangkit saja lah dikatakan ada orang yang kepalanya besar. Karena dulu ketika di dunia besar kepala, tak mau menerima nasihat dan peringatan. Akhirnya karena kepalanya besar, maka di bumi mahsyar kepalanya itu ke bawah, kakinya ke atas. Kemudian dia berjalan di atas kepalanya itu, bermakna kepalanya itu yang di bawah. Biasanya kakinya di bawah, ini kepalanya di bawah. Ada yang lidahnya menjulur karena dahulu berdusta, berbohong ketika di dunia. Kemudian dia gunting-gunting sendiri lidahnya itu, menjulur lagi, matanya terbelalak. Kemudian keluar nanah dari telinganya, kemudian dia jilat sendiri nanah busuk tersebut karena haus, tak ada lagi air yang lain kecuali air yang keluar dari telinganya itu saja. Ketika melihat siksaan yang seperti itu, bagaimana hati?
Ini yang disebut dengan tataqallabu fihil qulub, hati itu bergoncang. Wal absar, dan mata itu terbelalak. Kemudian untuk orang yang berbuat baik bagaimana? Nah ini dia, liyajziyahumul, ini hasil, ini buah, ini balasan dari perbuatan baik yang dilakukan. Liyajziyahumullahu ahsana ma amilu, supaya Allah memberikan balasan. Kalau disebut balasan bermakna kaitannya dengan apa? Amal. Karena ada amal ada balasan. Banyak amal banyak balasan. Sedikit amal sedikit balasan. Tak ada amal, apa yang akan dibalas? Maka kita disebut kata balasan berarti kaitannya dengan amal, supaya Allah memberikan balasan kepada mereka ke atas apa-apa yang mereka lakukan dengan balasan yang terbaik. Balasan yang terbaik itu lebih baik dari apa yang mereka buat. Kalau dahulu berdagang di dunia, umpamanya berapa kita dapat untung? Biasanya lah, kalau jual barang umpamanya, kalau 100.000 modalnya biasanya dapat untung berapa? Katakanlah lipat 2 lah, ada yang dapat banyak, dari 200.000, 100.000. Itulah dia balasan yang dapat. Lipat 2, lipat 3, lipat 4, lipat 5. Kalau nanti di hari akhirat balasan itu lipat berapa? Al-hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan yang dilakukan di dunia dapat balasan 10 kali lipat. Mana? Yang 1-2 kali lipat di kedai itu, atau yang 10 kali lipat di hari akhirat? Tapi kalau tak ada iman tak nampak yang di akhirat itu. Yang nampak itu yang di dunia itu juga. Wa yazidahum min fadlih, hanyakah balasan yang dilipat gandakan saja? Tidak, ada lagi tambahan. Wa yazidahum, dan Allah memberikan tambahan. Yang tambahan itu adalah min fadlih, dari karunia-Nya. Kalau karunia disebut karunia, maksudnya adalah pemberian yang istimewa dari sisi Allah. Pemberian yang istimewa itu adalah pemberian yang tak mungkin kita dapat di dunia ini, kecuali untuk orang-orang tertentu saja untuk mengistimewakannya. Siapa dulu yang mengatakan ini adalah karunia Tuhanku? Ketika istana itu berpindah dari Yaman ke Palestina, siapa yang mengatakannya itu? Nabi Sulaiman alaihi salam. Ada lagi yang berbicara ketika masa kecilnya, untuk membebaskan ibundanya dari tuduhan. Itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Dapat anak bisa berbicara, membebaskan ibunya dari tuduhan. Nabi Isa alaihissalam, ya, karena ibunya dituduh telah melakukan perbuatan yang tercela karena melahirkan anak, kemudian tidak diketahui siapa ayah anak tersebut. Namun Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya membebaskan Maryam dari tuduhan Bani Israel pada masa itu. Nah, karunia pemberian Allah yang luar biasa itu diberikan nanti di dalam surga. Mana yang mau kita pilih? Yang mau kita pilih yang mana? Yaitu untung di dunia yang tak seberapa itu, atau karunia Allah yang istimewa di hari akhirat? Kalau begitu datanglah ke masjid. Ke masjid. Fi buyutin, pangkal kaji itu datanglah ke masjid. Ketika datang ke masjid, muliakan masjid. Kemudian sebut nama Allah di masjid. Dirikan solat di masjid. Jangan lupa pula hak masyarakat, hak orang fakir, miskin dengan mengeluarkan zakat. Nah, kemudian suasana di hati itu ada rasa takut kepada hari akhirat, sehingga tetap senantiasa dalam keadaan berhati-hati dan berwaspada. Ujung ayat penutup, wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab, dan Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki tanpa hisab. Kalau disebut rezeki, jangan fahami duit saja, uang saja, tidak. Rezeki adalah apa saja pemberian Allah yang bermanfaat, itu adalah rezeki. Uang bermanfaat, rezeki.
Makanan bermanfaat, rezeki, pakaian rezeki, ilmu rezeki, iman rezeki, khusyuk rezeki, dada lapang rezeki, hati senang rezeki, pasangan hidup yang menyejukkan hati, anak-anak yang membuat kita menjadi bahagia, semua itu bermanfaat, itu adalah rezeki. Kalau tidak bermanfaat, bukan rezeki. Duit ada tapi tidak bermanfaat, bukan rezeki. Duit banyak tapi gelisah saja, bukan rezeki. Dapat jabatan tapi dia menjadi tak tidur malam dengan jabatannya, rezeki itu, bukan, siksaan, sehingga dia tak bisa lagi tenang dalam hidup. Begitu juga lah yang lainnya. Jadi rezeki yang bermanfaat dan rezeki itu tanpa hisab. Kapan itu rezeki tanpa hisab kita dapatkan? Di dunia ini pasti ada hitung-hitungannya, ada batasnya. Nah, rezeki yang tidak ada batasnya itu di dalam surga. Kapan mendapatkannya? Allah menyebutkan di antaranya adalah dengan mengunjungi rumahnya. Ahabbul bilad ilallahi masajiduha. Sebaik-baik tempat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjidnya. Siapa yang datang ke masjid Allah, setiap langkah kakinya dia berwudu, kemudian datang ke rumah Allah hanya untuk beribadah semata-mata karena Allah, tidak ada tujuan lain kecuali untuk beribadah kepada Allah. Maka setiap langkah kakinya itu bertambah pahalanya satu, berkurang dosanya satu, dan dia angkat derajatnya satu. Kemudian dia akan tetap terus bersama dengan malaikat. Kemudian dia berada di rumah Allah itu, menunggu waktu salat, dia tetap dikira, dihitung sebagai berada dalam salat. Kemudian malaikat akan mendoakannya, ya Allah berikanlah kebaikan kepadanya, ya Allah berikanlah ampunan kepadanya, sampai ia keluar dari rumah Allah itu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.